Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, Direktorat Kepolisian Perairan Polda Nusa Tenggara Barat menggagalkan upaya penyeludupan ribuan benih lobster melalui Bandara Salahuddin Bima yang rencananya akan dibawa ke Makassar. Ribuan siswa sekolah menengah kejuruan SMK dan Madrasah Aliyah Keagamaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengikuti ujian nasional berbasis komputer Senin pagi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara hingga hari ini masih kekurangan ribuan lembar surat suara. Direktorat Kepolisian Perairan Polda Nusa Tenggara Barat menggagalkan upaya penyeludupan ribuan benih lobster melalui Bandara Salahuddin Bima yang rencananya akan dibawa ke Makassar. Selain mengamankan ribuan bibit lobster seharga 3,5 miliar, petugas juga mengamankan 2 orang pemilik benih lobster untuk pemeriksaan lebih lanjut. Direktorat Kepolisian Perairan Polda Nusa Tenggara Barat bersama pihak terkait berhasil mengamankan upaya penyelundupan sebanyak 19.800 benih lobster melalui jalur Bandara Sultan Salahuddin Bima Minggu pekan kemarin. Ribuan benih lobster seharga 3,5 miliar tersebut sedianya akan dikirim melalui bandara dengan tujuan kota Makassar sebelum akhirnya akan diimpor ke Vietnam. Pengungkapan kasus tersebut berdasarkan informasi warga masyarakat yang melaporkan akan ada pengiriman bibit lobster asal Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah dalam jumlah besar yang akan dikirim ke luar negeri melalui Bima. Laporan tersebut ditindaklanjuti petugas dengan berkoordinasi dengan pihak karantina hewan dan akhirnya berhasil mengamankan ribuan bibit lobster yang dikemas menggunakan 22.000 bungkus plastik yang disembunyikan dalam koper kekayaan. Selain mengamankan ribuan bibit lobster, petugas juga mengamankan 2 orang pelaku berinisial RM, 37 tahun asal Dompu, dan MJ, 29 tahun asal Pujut, Lombok Tengah, yang diduga merupakan pemilik barang, serta sebuah kendaraan minibus yang dipakai untuk membawa lobster tersebut. Berdasarkan pengakuan kedua tersangka, bibit lobster tersebut merupakan pesanan dari seorang pengusaha asal Makassar yang rencananya akan dikirim ke Vietnam untuk diperjualbelikan. Ditemukan penyeludupan baby lobster sebanyak 22 plastik sebanyak 19.800 ekor. Adapun kerugian negara yang ditaksir setelah kami koordinasi dengan Kepala Balai Karantina sekitar 3,96 M ya Pak ya. Saya sampaikan kemudian bahwa lobster itu boleh aja ditangkap dan dilalu lintaskan atau diperdagangkan, tapi yang di atas 200 gram dan jangan kondisi bertelur. Jadi semoga nanti biar bisa lestari, ini biar bisa besar dulu, karena ini tujuan akhir sebenarnya di Vietnam. Setelah seluruh berkas perkara selesai dilakukan, barang bukti ribuan benih lobster tersebut selanjutnya dilepas liarkan di perairan Gili Suda Sekotong sebagai upaya untuk menjaga ekosistem lobster di Pulau Lombok. Kepada para tersangka akan dijerat pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, junto pasal Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun kurungan dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Dari Mataram, tim liputan melaporkan. Ribuan siswa sekolah menengah kejuruan SMK dan Madrasah Aliyah Keagamaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengikuti ujian nasional berbasis komputer Senin pagi. Pelaksanaan UNBK tersebut diikuti sebanyak 279 sekolah menengah kejuruan yang ada di 10 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer tingkat sekolah menengah kejuruan, SMK, dan Madrasah Aliyah Keagamaan mulai dilaksanakan di sejumlah sekolah di Mataram Senin hari ini. Berdasarkan data dari pihak dinas terkait, sebanyak 20.531 siswa dari 279 sekolah di 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat hari ini mulai melaksanakan UNBK yang dijadwalkan akan berlangsung hingga 4 hari ke depan. Berdasarkan laporan yang masuk di panitia pelaksana UNBK, sebanyak 3 sekolah di Kabupaten Lombok Tengah menemui kendala di hari pertama pelaksanaan UNBK karena mengalami kendala pemadaman listrik, sementara yang lainnya lancar. Jumlah siswa SMK yang melaksanakan UNBK tahun ini adalah
20.531. Belum ada laporan dari masing-masing sekolah tentang siswa yang belum hadir atau tidak mengikuti ujian tersebut. Pelaksanaan ujian berbasis komputer UNBK yang pertama digelar serentak ini diharapkan akan mampu meningkatkan kompetensi para guru dan siswa agar terbiasa melaksanakan ujian dengan berbasis teknologi mutakhir dengan melibatkan sejumlah perangkat teknologi seperti komputer, laptop, dan juga server jaringan dalam pelaksanaannya. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di sejumlah sekolah menengah kejuruan yang digelar pertama di Kota Mataram mendapatkan pengawasan ketat dari panitia ujian. Dalam ujian tersebut, para siswa tidak diperbolehkan membawa alat telekomunikasi dan lembaran apapun sebelum memasuki ruangan. Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer UNBK pertama yang digelar tahun ini berlangsung lancar di sejumlah sekolah kejuruan di Kota Mataram. Pelaksanaan ujian di SMK 3 Mataram misalnya berlangsung ketat dengan pengawasan tim pengawas yang tidak memperbolehkan para siswa untuk membawa alat tulis dan juga alat telekomunikasi ke ruang ujian. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi dan juga mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan ujian UNBK yang tidak mentolerir para siswa untuk bekerja sama dan melanggar aturan ujian. Pihak sekolah sendiri mengaku optimis pelaksanaan ujian UNBK berlangsung dengan baik tanpa kendala berarti, meskipun dikhawatirkan akan mengalami hambatan di server online dan juga kekuatan daya listrik yang disiapkan sekolah. Pelaksanaan UNBK di SMK 3 ini berjalan lancar tanpa ada kendala, baik dari segi elektriknya, kemudian dari sisi perangkatnya, alhamdulillah berjalan normal. Itu yang kita harapkan. Server berapa di server sesuai kita punya lab 7 dan semua berjalan dengan normal. Ujian nasional berbasis komputer atau UNBK akan diikuti seluruh siswa kelas 3 SMK dan madrasah keagamaan selama 4 hari ke depan dengan 4 mata pelajaran pokok yakni bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan teori kejuruan. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Diduga karena lapuk termakan usia, atap 2 ruang kelas Madrasah Ibtidaiyah di Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah, secara tiba-tiba roboh saat jam pelajaran sedang berlangsung. Akibat peristiwa tersebut, sebanyak 6 siswa dan seorang guru tertimpa, namun hanya menderita luka ringan. Beginilah kondisi ruang kelas Madrasah Ibtidaiyah di Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah, pasca atap ruang kelasnya roboh Sabtu akhir pekan lalu. Robohnya atap bangunan sekolah tersebut diduga dikarenakan kondisi kayu dan plafon yang rapuh termakan usia dan terus-menerus didera hujan lebat dan angin kencang yang terjadi belakangan ini. Pihak sekolah sendiri menuturkan kejadian tersebut terjadi tiba-tiba saat aktivitas belajar mengajar sedang berlangsung dan menyebabkan kepanikan para siswa yang tengah mengikuti proses pembelajaran di ruang kelas. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun sebanyak 6 siswa dan 1 guru tertimpa atap bangunan yang roboh dan hanya menderita luka ringan. Untuk sementara sebanyak 2 ruang kelas yang roboh tidak bisa digunakan dan harus menggunakan ruang kelas lain dengan cara bergiliran dengan siswa kelas lainnya. Penyebabnya kita tiba-tiba anak sedang belajar dengan gurunya sedang terjadi prosesnya belajar mengajar. Kemudian tiba-tiba ada jatuh plafon 1, langsung gurunya menyuruh anak keluar. Sebelum anak sampai di luar, langsung dia roboh. Pihak sekolah sendiri berharap pihak terkait dan juga para donatur bisa segera merespon kerusakan bangunan sekolah tersebut dan membantu proses perbaikan sekolah agar aktivitas belajar mengajar di madrasah tersebut bisa segera normal kembali. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Lady Josman, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Direktorat Kepolisian Perairan Polda Nusa Tenggara Barat menggagalkan upaya penyelundupan ribuan benih lobster melalui Bandara Salahuddin Bima yang rencananya akan dibawa ke Makassar.
Ribuan siswa sekolah menengah kejuruan SMK dan Madrasah Aliyah Keagamaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengikuti ujian nasional berbasis komputer Senin pagi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara hingga hari ini masih kekurangan ribuan lembar surat suara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara hingga hari ini masih kekurangan ribuan lembar surat suara untuk kebutuhan pemilu legislatif dan pemilu presiden bulan April mendatang. Pihak KPU sendiri baru hanya menerima surat suara untuk pemilihan presiden dan DPR RI, sementara untuk DPD RI dan DPR Provinsi dan DPR Kabupaten hingga hari ini belum diterima. Setelah dikabarkan terlambat beberapa waktu lalu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara pekan ini akhirnya telah menerima distribusi logistik berupa surat suara pemilu legislatif dan presiden 2019. Namun dari seluruh jumlah total kebutuhan surat suara, KPU Lombok Utara sendiri baru hanya menerima 85% saja dari kebutuhan keseluruhannya. Saat ini, KPU sendiri baru menerima sebanyak 174.321 surat suara yang merupakan surat suara untuk Pilpres dan DPR RI. Sementara sisa untuk logistik kertas suara untuk DPD RI, DPD Provinsi, dan DPR Kabupaten masih belum diterima karena masih dalam proses cetak di Jawa Timur. Terkait kekurangan tersebut, pihak KPU sendiri menyatakan pihaknya segera berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan Pusat agar seluruh kekurangan tersebut bisa segera dikirim, termasuk kertas surat suara cadangan yang seharusnya sudah sampai pada minggu ini. Untuk yang datang ini surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden dan DPR RI. Itu jumlahnya itu 174,72. Menurut data yang terkumpul dari KPU setempat, saat ini surat suara yang telah diterima sebanyak 174.321 dan masih kurang sekitar 102 surat suara untuk memenuhi kebutuhan seluruh DPT yang ada di Kabupaten Lombok Utara yang berjumlah 158.880 yang tersebar di 5 kecamatan. Dari Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan. Seorang guru pelaku pencabulan terhadap muridnya diamankan tim Satreskrim Polres Lombok Timur karena diduga melakukan tindakan asusila kepada sejumlah siswa laki-laki yang menyebabkan para siswa trauma untuk masuk sekolah. Tindakan pelaku terungkap karena laporan orang tua para korban yang tidak terima anaknya dicabuli oleh pelaku. Seorang pemuda berinisial MJ 28 tahun yang berprofesi sebagai guru asal desa Bage Puyung, Kecamatan Suralega, Kabupaten Lombok Timur, diamankan tim Satreskrim dan tim Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lombok Timur karena melakukan tindakan pedofilia terhadap sejumlah siswanya. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan 2 orang tua korban yang tidak terima anak laki-lakinya dicabuli dan dipaksa melayani keinginan sang guru dan menyebabkan trauma ke anak mereka. Berdasarkan keterangan para korbannya, pelaku melakukan tindakan tersebut di ruang kelas saat jam pulang sekolah dengan memaksa korban yang masih berusia 7 dan 8 tahun membuka celana dan memegang alat vital mereka di bawah paksaan guru. Selain menggunakan ancaman, sang guru yang sempat melakukan pemukulan kepada korban, pelaku juga mengiming-imingi para korban dengan uang jajan Rp5.000 asal para korban tidak melapor ke orang tua dan menuruti keinginannya. Berdasarkan hasil interogasi petugas, pelaku nekat mencabuli para korban karena sering menonton film dewasa sesama jenis di dunia maya. Jadi sesaat setelah 2 orang tersebut berinisial MAF dan MHR itu berada di depan di ruangan kelas tersebut, guru ini menyuruh kedua korban untuk membuka celananya dengan iming-imingan uang sebesar Rp5.000. Kasus asusila yang melibatkan oknum guru dan murid tersebut saat ini tengah didalami Polres Lombok Timur untuk memastikan jumlah korban pencabulan yang dilakukan oleh pelaku selama mengajar. Akibat perbuatannya, pelaku diancam dengan hukuman pasal 82 Undang-Undang 35 tahun 2014 dengan hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan.
Sistem pengelolaan sampah di kawasan 3 Gili di Kabupaten Lombok Utara hingga hari ini masih belum maksimal dan menyisakan persoalan lingkungan yang tak kunjung terselesaikan dengan baik. Dalam hal ini, para pemerhati lingkungan membangun komitmen bersama pemerintah daerah sebagai langkah konkret menangani masalah sampah di kawasan tersebut. Langkah pengelolaan sampah di kawasan 3 Gili hari ini masih menjadi pekerjaan rumah para pengelola wisata berikut pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara. Meski telah dikenal luas sebagai kawasan destinasi yang ramai dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara, penanganan sampah di kawasan ini masih dilakukan secara manual dengan mengerahkan sejumlah pekerja dan belum terkelola secara maksimal. Berbagai upaya terus dilakukan pihak terkait untuk mengatasi sampah di kawasan tersebut yang dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan lain dan merusak citra kawasan pariwisata Gili Matra ke depannya. Salah satunya, seperti yang dilakukan para pemerhati lingkungan, berinisiasi membentuk perkumpulan Forum Masyarakat Peduli Lingkungan 3 Gili dengan membangun kerjasama dengan pemerintah daerah, yakni Dinas Lingkungan Hidup sebagai leading sektornya. Kedepan, kedua belah pihak berharap bisa membangun kerjasama yang baik dalam pengelolaan sampah, terutama penanggulangan risiko sampah dengan menggunakan teknologi modern, yakni menggunakan alat pengolah sampah. Langkah tersebut disambut baik pemerintah daerah dan berjanji akan serius untuk mencarikan solusi sampah, seperti menyiapkan bantuan mesin pengolahan sampah yang ditargetkan akan diadakan pada tahun ini. DPRD gimana? Pengelolaan sampah yang di Gili ini masih sifatnya memindah masalah, karena belum jadi yang dibangunkan ini. Kan untuk mengumpulkan atau bagaimana? Begini, yang perlu kan ada nanti setelah keluar dari itu kita akan buat perjanjian kerjasama operasional antara dinas LH. Selain menjadi perhatian pemerintah daerah dan juga para pemerhati lingkungan, persoalan sampah yang saat ini masih terjadi seharusnya menjadi tanggung jawab bersama baik pengelola wisata ataupun para pengunjung dan wisatawan untuk membangun kesadaran bersama menjaga kawasan tersebut agar bersih dari sampah yang dikhawatirkan akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Dari Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan. Banyak cara mengajak warga untuk cinta lingkungan. Masyarakat Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur menyulap hilir sungai menjadi kawasan destinasi apung yang indah dengan menggunakan bambu dan kayu di atas aliran sungai. Selain sejuk dengan kawasan yang tertata apik, kawasan wisata apung ini juga dilengkapi dengan spot selfie dan perahu jukung untuk mengelilingi sungai. Inilah kawasan Sungai Apung yang terletak di Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, yang disulap warga menjadi destinasi menarik dan layak untuk dikunjungi. Berangkat dari gerakan cinta lingkungan, memanfaatkan aliran hilir sungai yang tidak tertata, warga masyarakat desa setempat berinisiatif mengubah kawasan tersebut menjadi destinasi yang bersih dan tertata rapi. Meski berbekal kayu dan bambu bekas sebagai bahan baku utama, kreasi swadaya warga masyarakat tersebut kini berubah menjadi kawasan yang asri dan juga ramai dikunjungi warga untuk beristirahat ataupun melepas lelah. Selain difasilitasi dengan ragam tempat beristirahat atau saung dengan bentangan jalur jembatan kayu di atas sungai, ragam spot selfie, serta wahana air berupa perahu jukung untuk mengelilingi sungai membuat kawasan ini mulai dilirik dan menjadi destinasi baru yang ramai dikunjungi. Selain memanfaatkan dana swadaya masyarakat, pihak desa sendiri menggelontorkan anggaran dana sekitar 400 juta lebih untuk menyulap kawasan tersebut menjadi destinasi wisata yang diharapkan mampu mendulang pendapatan desa ke depan. Kenapa kita sampai berpikir bikin wisata ini? Karena kita lihat potensi alam yang ada di sini selama ini mubazir begitu aja. Sehingga pas musyawarah kemarin yang mengusulkan ke pas musyawarah niki untuk membuka lahan ini untuk menjadi wisata. Dibukanya kawasan tersebut juga disambut baik warga masyarakat dan para pengunjung yang berharap kawasan tersebut ke depan bisa dilestarikan agar tetap tertata dengan baik. Indah ya, karena bahan pembuatannya itu kan kreatif, pakai kayu semua. Walaupun pakai bahan yang sederhana tapi bisa kelihatan indah. Selain menginisiasi gerakan cinta lingkungan dengan mengajak warga tidak membuang sampah di sungai, dibukanya kawasan tersebut juga diharapkan akan mampu menopang ekonomi masyarakat setempat di masa yang akan datang. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan.
Pemirsa, demikian berita Mataram yang berhasil dihimpun redaksi kami hari ini. Saya Aldi Josman yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.